sekalian. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ida Yanti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tanah Toraja. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir di ruangan ini untuk belajar bersama dengan saya atau berbagi bersama mengenai pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam budaya positif dan berbagi pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif tersebut di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kita akan belajar 6 poin tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ya, jadi sebelum masuk ke kegiatan inti, saya ada 2 pertanyaan pemantik. Semoga Bapak dan Ibu bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama adalah, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Pertanyaan yang kedua, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Untuk pertanyaan pertama, disilakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar terhadap pertanyaan tersebut. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Baterai. Tentu ini akan mendukung proses pembelajaran di kelas. Ya, jadi kita butuhkan suasana yang aman, nyaman, menyenangkan bagi murid supaya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Marsha. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Silakan Ibu Beatrice. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana menciptakan suasana positif? Kalau dari saya, suasana positif itu sangat penting untuk diciptakan di lingkungan sekolah. Salah satunya itu agar warga sekolah tetap betah tinggal di sekolah selama jam pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh kedua Ibu guru hebat pada saat ini. Ya, memang penting untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, karena ketika budaya positif sudah tercipta atau sudah terbentuk di lingkungan sekolah kita berada, maka siswa pun atau semua personil yang ada di sekolah akan merasa betah tinggal untuk belajar bersama di sekolah. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, dalam hal ini kita perlu mengetahui apa itu disiplin. Nah, disiplin ini Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Ya, mungkin selama ini kita menganggap bahwa disiplin itu adalah serangkaian aturan, tata tertib untuk mendisiplinkan siswa. Padahal kita tahu bahwa menurut arti katanya disiplin itu adalah belajar. Nah, disiplin itu bisa membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin ini adalah kemampuan kita untuk mau selalu mempelajari sesuatu yang baru, ya, untuk pengembangan diri selanjutnya. Begitupun terhadap murid-murid kita, mendisiplinkan mereka bukan berarti memaksa mereka untuk melakukan serangkaian peraturan tata tertib, ya, agar mereka takut, tetapi untuk tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran agar mereka mau belajar dan terus belajar. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal.
Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi intinya di sini mungkin selama ini kita beranggapan bahwa kalau kita disiplin kita patuh dan taat pada peraturan dan tata tertib sekolah. Tapi dalam hal ini disiplin adalah bagaimana kita lebih bertanggung jawab lagi untuk melakukan nilai-nilai yang baik sesuai dengan kebajikan universal. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk mencapai disiplin itu atau menerapkan disiplin itu? Ya, tergantung dari bagaimana kita melihat atau pola pikir kita. Nah, disiplin itu bisa terwujud dengan adanya perubahan paradigma atau pola pikir. Ya, mungkin selama ini kita berpikir bahwa sebagai seorang guru, ya kita mampu mengontrol murid. Jadi hanya kita yang berhak mengontrol murid kita. Nah, kemudian anggapan yang berikutnya atau ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, mungkin saya secara pribadi juga saya sering beranggapan bahwa ketika saya sudah merasa membuat murid merasa bersalah, ya saya pikir itu akan menguatkan karakter mereka. Ternyata perbuatan saya itu keliru. Nah, di sini ilusi selanjutnya itu mengenai bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang setelah kita membina murid-murid kita menganggap bahwa pasti dia akan berubah. Tapi tidak segampang itu. Jadi merubah seseorang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi butuh perjuangan. Nah, yang berikutnya, yang selama ini kita beranggapan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya, ini sering terjadi dalam kehidupan kita, bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi biasa juga terjadi di dalam rumah tangga. Kadang sebagai orang tua kita menganggap bahwa kita berhak untuk memaksa anak-anak kita karena kita lebih dewasa dari mereka, kita berhak mengontrol mereka. Tapi setelah mempelajari disiplin yang sebenarnya, kita baru sadar atau saya sendiri baru sadar bahwa ternyata disiplin seperti ini. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, saya ada pertanyaan kepada Bapak Ibu. Seandainya hari ini Bapak atau Ibu mempunyai uang di dalam kantong, ya, uang, ketika saya minta apakah akan diberikan? Misalnya uangnya banyak, diberikan atau tidak? Tidak. Kalau misalnya yang punya banyak uang, tidak. Kalaupun sedikit, tidak. Kenapa? Itu milik saya, untuk saya ya. Jadi itu milik Bapak Ibu. Tapi seandainya Ibu atau Bapak yang bertanya kepada saya, pertanyaan yang sama dengan tadi, seandainya saya punya banyak uang dalam kantong, apakah saya akan membagikan? Misalnya, ya saya berharap saya mau membagikan. Tapi seandainya uang saya tinggal 50.000, tinggal ongkos mobil pulang nanti atau beli bensin, ya jelas saya tidak akan memberikan. Kenapa? Ya karena saya berpikir bahwa masih ada kebutuhan yang lain. Nah, dalam hal ini yang memegang kendali diri saya adalah saya sendiri. Jadi saya punya uang banyak atau sedikit, saya mau berbagi atau tidak, itu tergantung dari saya. Jadi tergantung dari diri saya mau berbagi, ya bisa, kalau tidak ya tidak. Karena yang memegang kendali atau mengontrol diri saya sendiri adalah diri saya sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita memahami ya bahwa selama ini kita berhak mengontrol murid-murid kita atau anak-anak kita. Padahal sesungguhnya perbuatan itu mungkin kita tidak sadari bahwa hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Ya mungkin kita ingin siswa kita yang misalnya sering terlambat, biasa bolos, kita mau berubah menjadi anak yang taat, ya mendengar. Tapi setelah kita melakukan pembinaan, ya kita mau mereka berubah, tapi pada kenyataannya belum. Bukan tidak, tapi belum. Nah, mengapa? Karena mereka belum sadar bahwa yang mengontrol diri mereka itu adalah mereka sendiri, belum memiliki kesadaran dari dalam diri untuk berubah. Nah, dari disiplin tadi, bagaimana untuk mencapai disiplin itu? Ya, kita berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah mulai kita terapkan di sekolah kita, yaitu mewujudkan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi,
yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka bisa memperbaiki dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Jadi tujuannya ini adalah memunculkan motivasi atau kesadaran atau dorongan dari dalam diri, bukan karena paksaan. Karena kalau sesuatu yang dipaksa itu tidak enak, ya Bapak Ibu. Betul. Ya. Oke, jadi tujuan disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi intrinsik atau internal pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan disiplin adalah menimbulkan motivasi intrinsik, bukan eksternal atau ekstrinsik. Yang berikut adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu tindakan, pasti ada tujuan atau motivasinya, kan? Ya, misalnya saya di rumah, saya mandi, saya dandan, motivasinya untuk apa? Supaya suami saya selalu, ya, misalnya tidak gelisah di rumah, tidak selalu mau keluar, tapi selalu betah di rumah. Itu adalah motivasi. Jadi kita melakukan sesuatu yang baik itu karena ada tujuan. Ya, misalnya di sekolah, setiap pagi misalnya saya bangun pagi jam 4, motivasinya adalah supaya saya tidak terlambat ke sekolah. Ya, jadi setiap hal yang kita lakukan memiliki tujuan. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita, murid-murid kita, di rumah anak, kemudian di sekolah juga murid juga anak. Nah, dalam hal ini, apakah selama ini kita sudah melakukan hukuman atau memberikan sesuatu kepada anak kita, baik di rumah atau di sekolah, dengan memberikan hadiah atau iming-iming bonus? Ya, misalnya seperti yang sudah dijelaskan Ibu Selvi tadi dalam berbaginya, bahwa ketika seorang anak diminta untuk melakukan sesuatu, dia akan melakukan apapun demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun ketika diminta untuk melakukannya, dia tidak akan mau melakukan ketika tidak ada lagi bonus-bonusnya atau hadiah-hadiahnya. Nah, dalam hal ini, inilah yang kita akan terapkan kepada anak-anak kita di sekolah, bahwa janganlah mereka melakukan sesuatu hanya karena ingin dihargai, ingin hadiah, tetapi mereka melakukan sesuatu, misalnya mengerjakan tugas, karena ada rasa tanggung jawab di dalam dirinya. Dan mereka berbuat bahwa itu penting. Karena tugas saya sebagai seorang siswa adalah untuk belajar, ya, saling menghargai dan sebagainya. Jadi mari kita berusaha untuk menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri anak-anak kita, bukan hanya karena sesuatu bonus atau hadiah. Nah, sadarkah kita Bapak Ibu bahwa ketika kita memberikan sesuatu kepada anak-anak atau tugas dengan menjanjikan suatu hadiah atau sebuah pokoknya semacam bonus lah, ternyata hal itu akan menurunkan kualitas murid. Ternyata itu akan mematikan kreativitas. Ternyata akan mengurangi motivasi intrinsik. Dan yang paling parah adalah merusak hubungan. Hubungan apa? Ya, di sini hubungan antara murid dengan murid. Mengapa demikian? Karena ketika seorang anak, misalnya si A, yang selalu mendapat prestasi dan selalu diberi penghargaan dan selalu disanjung-sanjung, akan merasa berbesar hati, misalnya akan merasa lebih saya hebat dari si B. Kemudian si B yang tidak pernah mendapatkan sesuatu, yang selalu mungkin merasa diri bahwa dia tidak mampu, otomatis akan merasa ada kesenjangan di antara mereka berdua atau yang lainnya. Pasti mereka akan merasa saya dibeda-bedakan. Maka terjadilah kecemburuan di antara anak-anak kita. Sama halnya dengan di rumah. Kalau misalnya si sulung dan si bungsu, si sulung selalu diberi pujian, sementara si bungsu tidak, pasti akan ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman di antara mereka, dan mereka akan merasa selalu dibedakan. Nah, bagaimana? Pertanyaannya pertanyaannya muncul, jika anak-anak misalnya berprestasi, lalu apa yang akan kita lakukan?
Iya, kita berusaha untuk memberikan apresiasi. Apresiasinya seperti apa? Ya, berikan pengakuan secara khusus. Kemudian berikan pengakuan secara pribadi. Dan berikan pengakuan kepada semua murid. Jadi tidak ada yang pilih kasih. Murid si A, si B, silakan diberikan pengakuan. Nah, pengakuannya itu bisa dilakukan secara konsisten. Bukan hanya hari ini, setelah itu selesai. Besok dan seterusnya. Ketika anak-anak kita atau murid-murid kita berbuat kebaikan, silakan berikan apresiasi secara pribadi. Nah, kemudian fokus pada proses. Ya, mungkin kita berpikir, wah, dari sekian banyak siswa, bagaimana saya bisa memberikan perhatian secara khusus ini sementara yang lain juga saya belum perhatikan. Nah, marilah Bapak Ibu kita bisa membagi waktu, kita lihat di mana ada waktu yang luang atau ada waktu sedikit, kita bisa memberikan apresiasi kepada anak-anak kita. Mungkin ketika kita berjalan sambil bertemu, misalnya di lingkungan sekolah atau ketika duduk-duduk di kantin, dan kita bisa memberi apresiasi kepada mereka. Ya, misalnya ada kalimat pembuka seperti ini. Kemarin saya perhatikan, ya, rasa empatimu itu besar sekali. Jadi misalnya dalam kelas itu ada siswa baru, lalu dia belum bisa bergabung dengan teman yang lain, sementara ada teman yang bisa mendekati anak ini dan bisa bekerja sama untuk menjalin persahabatan. Jadi dari itu bisa kita apresiasi, oh ternyata si anak ini bisa menjalin kolaborasi dengan temannya meskipun masih baru. Dia bisa mengkondisikan dirinya. Nah, mari Bapak Ibu kita melihat bahwa terkait dengan disiplin positif, apakah selama ini kita sudah termasuk penghukum atau bagaimana? Nah, kita lihat di sini apa tindakan guru dan hukuman, apakah itu berupa hukuman atau konsekuensi. Ya, mungkin sudah sering kita dengar ini Bapak Ibu bahwa misalnya ada seorang anak yang terlambat atau mungkin kurang aktif mengikuti proses pembelajaran, kadang kita memberi hukuman, mencatat ya kata-kata apa yang bisa memotivasi dia. Mungkin kita mengatakan saya tidak akan terlambat lagi kalau misalnya anak itu sering terlambat, atau kalimat yang lain, saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama sekian lembar. Ya, jadi ketika kita pasti melakukan itu Bapak Ibu, ya marilah kita mengoreksi diri kita bahwa ya hal ini membuat anak-anak merasa tertekan. Ya. Jadi itu contoh satu. Kemudian yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Nah, hukuman ya. Kemudian yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya. Jadi apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, yang berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Oke, yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja ya karena tersenggol pada saat belajar. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian ya karena tidak sesuai dengan kesepakatan, atau misalnya sepatunya harusnya putih dia pakai hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dan yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, jadi kalau saya pahami di sini, yang bukan guru PJOK jangan selalu meminta anak-anak untuk lari keliling lapangan kalau bukan pembelajaran PJOK, karena itu adalah merupakan sebuah hukuman. Nah, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu? Jadi di sini bisa kita lihat. Jadi kalau hukuman itu sakitnya itu di mana? Sakitnya di badan, sakitnya juga di hati. Ya. Jadi dua-duanya sakit. Jadi memang hukuman itu sangat menyakitkan. Ya, misalnya sudah disuruh lari, sudah push up, sudah sakit, capek, dimarah-marahin lagi. Wah, yang membuat sakit itu adalah yang paling adalah di hati. Kalau luka di kulit bisa diobati, tapi kalau di hati siapa yang bisa kasih obat? Ya, betul ya Bapak Ibu. Ya. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi.
sementara konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi tanpa menimbulkan rasa sakit di hati. Dan yang berikutnya saya mengambil 2 contoh saja. Di sini membuat anak sakit, ya, membuat anak hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati, ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi bagi kita Bapak Ibu yang masih sering menghukum, ya silahkan kita tinggalkan segala hal itu supaya anak-anak tidak merasa sakit secara fisik dan sakit secara mental atau secara hati. Karena segala sesuatu itu selalu berhubungan dengan hati. Makanya kita harus hati-hati. Banyak makan hati. Oke, iya. Nah, kita hati-hati supaya kita tidak makan hati dan jangan, ya, pokoknya sekaitan dengan hati. Oke. Nah, yang berikutnya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Di sini ada solusi apa yang akan kita lakukan untuk menangani hal tersebut. Di sini ini yang disebut sebagai restitusi. Nah, restitusi. Kita sudah sering mendengar Bapak Ibu, ya, apa itu restitusi. Kalau resti itu tetangga saya, tapi kalau ini adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, kemudian dia mau menjadi orang yang seperti apa yang mereka ingin menjadi, kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah solusi yang bisa membantu anak-anak kita untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak lagi, kita bisa berbagi filenya, ya, tentang materi ini. Nah, yang berikut 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu mempunyai ciri-ciri. Ya, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan membuat kita menjadi lebih strong atau menjadi lebih kuat. Ya. Yang berikutnya adalah memperbaiki hubungan. Yang mungkin selama ini kita kita agak renggang atau tidak terlalu mengenal siswa kita atau murid kita. Ya, dengan melalui restitusi kita bisa menciptakan hubungan yang lebih baik karena komunikasi. Jadi anak merasa dekat dengan kita juga merasa dekat dengan anak dalam kapasitas sebagai guru dan murid atau orang tua dan anak. Yang berikutnya adalah tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu memberi tawaran bukan paksaan. Jadi kalau misalnya anak-anak melakukan kesalahan setelah direstitusi tidak ada paksaan. Ya, dengan sendirinya mereka akan menyadari bahwa ini ketentuan yang saya lakukan. Yang berikutnya adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya. Yang berikut restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, jadi restitusi itu mengarahkan kita kira-kira ini anak berulah seperti ini, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Apakah dia butuh kasih sayang? Ya, butuh perhatian? Ya, mari kita belajar melalui restitusi bersama dengan anak-anak kita. Yang berikutnya adalah restitusi cara yang paling baik. Jadi restitusi lebih baik dari hukuman. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi misalnya ada anak yang berbuat salah, dia akan malu kembali berkumpul dengan teman-temannya karena sudah merasa minder. Wah, saya sudah melakukan kesalahan seperti ini, mungkin saya akan dikucilkan oleh teman-teman saya. Tapi setelah kita melakukan restitusi, anak-anak ini akan kembali ke dalam kelompoknya tanpa merasa ada beban karena sudah curhat dengan gurunya atau wali kelasnya melalui restitusi. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan Bapak Ibu? Sesuatu yang bisa dilakukan. Dan diyakini. Baik, terima kasih. Keyakinan adalah sesuatu yang timbul dari dalam dan diyakini itu baik, ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya hal yang tidak baik, jangan diyakini. Jadi yang kita yakini adalah hal-hal baik karena akan memberikan dampak yang baik pula. Nah,
Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menerapkan atau untuk menjadi nilai-nilai kebajikan universal, untuk dilakukan secara bersama-sama untuk mendukung terbentuknya motivasi intrinsik terlepas dari latar belakang suku, agama, ras atau golongan. Ya, jadi keyakinan kelas Bapak Ibu sudah tahu, sebagian juga sudah melakukan. Jadi apa sih tujuan keyakinan itu? Ya, tujuan keyakinan kelas itu dari sini dibuat dari peraturan kelas dulu, dari peraturan kelas ya. Setelah itu berubah menjadi sebuah keyakinan karena dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan anak-anak kita. Setelah keyakinan itu diterapkan, maka akan terjadi lingkungan yang positif, dan ketika lingkungan sudah positif maka akan tercipta budaya yang positif. Ya, jadi selalu positif. Nah, supaya budayanya positif, mari kita juga selalu berpikir positif. Ya, karena yang positif itu pasti baik. Ya. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi terkait dengan restitusi tadi dan keyakinan kelas. Jadi mungkin ya, ketika di dalam kelas ada anak-anak yang sering keluar masuk kelas, ada yang sebentar-sebentar ke toilet, ada yang izin ke kantin, ada yang selalu mengganggu temannya. Mari kita berusaha, mungkin ya anak-anak tersebut butuh untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, jadi kalau kebutuhan bertahan hidup itu kan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara di sini yang kita lihat adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, bukan hanya anak-anak Bapak Ibu ya. Kita saja sebagai orang tua atau orang yang sudah dewasa, kita semua butuh kasih sayang. Atau ada ibu yang tidak ingin disayangi? Ingin ya. Jadi intinya di sini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau kita sudah merasa disayangi, dikasihi, pasti kita juga ingin diterima. Adakah orang yang mau disayang tapi tidak mau diterima dalam sebuah komunitas misalnya? Misalnya di rumah kita mau disayangi tapi kita tidak ada perasaan untuk betah di rumah. Jadi dipertanyakan bahwa ini orang seperti apa sebenarnya. Yang berikutnya adalah kesenangan. Jadi setiap orang butuh ya untuk kesenangannya terpenuhi. Buktinya apa? Misalnya anak-anak selalu ingin bermain. Ya. Seperti juga orang dewasa. Ya, makanya kadang ketika melihat orang dewasa bermain, kadang kita bercanda mungkin tidak puas masa kecilnya ini. Ya. Sehingga dia sudah tua masih bermain-main. Padahal sebenarnya inilah yang kita mau penuhi, kebutuhan akan kesenangan. Ya, seperti itu Bapak Ibu, ketika di dalam kelas anak-anak kita melakukan perbuatan yang menurut kita tidak bagus atau kurang menyenangkan, mari kita mencoba memahami bahwa mungkin mereka butuh akan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan akan penguasaan dan kebebasan. Jadi itu ya yang kira-kira biasa anak-anak kita lakukan di dalam kelas. Jadi mereka melakukan hal-hal yang kadang kita tidak ingini, tapi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, bagaimana untuk menerapkan restitusi terkait dengan posisi kontrol kita sebagai guru? Ketika anak-anak melakukan kesalahan, ya jangan kita selalu mau menghukum. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, ya penghukum. Yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ya, mungkin masih ada. Saya juga sebelum belajar tentang budaya positif atau sebelum belajar di calon guru penggerak ini, saya juga masih sering menghukum. Tapi ketika saya sudah paham sedikit, perlahan-lahan itu terkikis. Ya, jadi jangan selalu menghukum. Karena apa? Kalau kita juga dihukum kan tidak enak juga. Jadi segala sesuatu yang kita mau lakukan hendaknya kita ambil dari diri kita sendiri. Ya, karena guru itu adalah role model. Ya. Jadi guru itu dari filosofi KHD mengatakan bahwa guru itu di depan sebagai teladan, di tengah memberi semangat, dan dari belakang memberi dorongan atau motivasi. Bukan kalau misalnya pakai gerobak kita dari belakang ya, seperti itu supaya gerobaknya jalan Bapak Ibu.
Oke, yang berikutnya ya. Jadi manajer, ya. Jadi kalaupun selama ini kita masih berada pada posisi ketiga, teman atau pemantau, ya marilah kita meninggalkan pelan-pelan, kita belajar bersama, kita berkolaborasi bersama bahwa oh ternyata posisi manajer yang paling bagus untuk diterapkan kepada anak-anak kita. Ya, bukan hanya di sekolah, bisa juga di rumah. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini posisinya sebagai penghukum, ini sebagai teman? Di sini ada beberapa contoh pertanyaan. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu adalah membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sudah sekian bulan, sekian minggu saya menunggu kamu muncul di sekolah, tidak pernah. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, misalnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi ketika ada tugas misalnya diberikan kepada anak dan dia tidak bisa mengerjakannya, kita hanya bisa marah-marah. Kamu ini ya tidak bisa melakukannya. Masa begini saya contohnya kamu tidak tahu? Ya, secara tidak langsung kita sudah menghukum anak ini. Ya, dia akan merasa sakit di hatinya karena mungkin dia akan merasa malu ya dengan teman-temannya yang lain. Dia akan berpikir, oh saya tidak pernah benar. Makanya dia frustrasi untuk ikut pelajaran bahasa Inggris karena yang dia tahu cuma yes and no. Nah, yang berikutnya, apakah kamu mau ya? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi itu adalah pemantau. Yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah posisi manajer. Jadi kita menanyakan kepada anak kita, dia bagaimana dia akan menemukan solusi untuk apa yang dia ingin lakukan. Yang berikutnya adalah kamu selalu yang paling terakhir. Waduh, jangan selalu ya. Usahakan anak-anak kita beri dorongan sebaiknya kalau sebisanya kamu menjadi yang paling depan. Kalau sudah di depan semua, siapa yang mau di belakang? Ya. Oke. Jadi yang di belakang adalah gurunya yang memberi dorongan atau motivasi. Nah, ketika anak-anak kita mengalami atau melakukan masalah, ya mari kita selesaikan dengan mencoba menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita kembali melihat satu persatu apa itu menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Jadi menstabilkan identitas ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia tidak merasa bahwa oh saya ini selalu seperti ini, jadi makanya dia akan merasa apalah dayaku. Tapi sebagai seorang guru ketika kita melakukan restitusi, kita menstabilkan identitasnya mereka. Karena umur-umur anak-anak yang kita hadapi sekarang adalah umur yang mulai mencoba mencari jati dirinya. Yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi. Ya, jadi mereka melakukan kesalahan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, apakah itu kebutuhan akan bertahan hidup, kasih sayang, ya, penguasaan, dan masih ada lagi yaitu kesenangan. Dan ya mari kita bersama-sama untuk mencoba melihat apa sih sebenarnya kebutuhan anak-anak kita melalui kegiatan restitusi. Dan yang berikutnya tahap terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi tujuannya untuk apa? Ya anak melihat kesalahan, ya, dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi saat melakukan kesalahan, kita tanya apa sih sebenarnya keyakinan kelas kita. Nah, maka mereka akan mencoba menjawab sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan mereka telah sepakati melalui keyakinan kelas. Nah, ketika sudah melakukan 3 tahapan itu, anak tersebut belum bisa memberikan jawaban, kita berikan intervensi selama 30 menit. Setelah itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Ya, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan, dan selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, jadi demikian yang bisa saya paparkan hari ini terkait dengan budaya positif. Nah, sebelum masuk ke sesi mungkin ada tanya jawab, saya akan menampilkan sedikit contoh penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di dalam kelas maupun di luar kelas.
budaya positif, penerapan budaya positif ya Bapak Ibu, kita bisa lihat di slide.
sesuatu yang kita namun kamu tidak melakukan karena nanti dengan lagi menurut kamu jangan saya setelah melakukan diskusi dengan pemilih senang mereka bisa menyelesaikan masalah saya dengan jelas dan saya akan melakukan kedepannya itu bersahabat dan menghadapi kesalahan dan mengontrol emosi. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah pemaparan atau sesi berbagi yang bisa saya lakukan hari ini. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu, diberikan kesempatan. Silakan berdiri, Bu. Oke, terima kasih untuk Ibu Ida, luar biasa pemaparannya dan menantang kita sebagai seorang guru bagaimana untuk menerapkan budaya positif kita di sekolah ini. Ya, di sini saya tidak akan bertanya, hanya memberikan penguatan bagi kita Bapak Ibu Guru bahwa memang benar budaya positif itu akan tercipta di sekolah kita ketika kita terlebih dahulu yang menerapkan pada diri kita sendiri, bahwa tidak ada satupun yang bisa mengontrol kita untuk melakukan sesuatu. Jadi apa yang kita lakukan itu tadi Bunda sudah katakan, kita itu role model, kita itu cermin bagi anak-anak. Jadi ada banyak tindakan sikap yang kita lakukan itu dilakukan juga oleh anak didik kita. Ada beberapa hal yang saya lihat dari cara bicaranya, dari caranya saja dulu di dalam kelas, itu hampir sama dengan salah satu guru. Ya, saya katakan, saya coba mencari tahu kenapa dia begitu. Ternyata memang betul Bapak Ibu bahwa anak-anak kita ini langsung meniru apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang pasti memiliki anak di rumah juga tahu dan melihat cara kita bicara saja. Saya kasih contoh, anak saya Kristen. Ketika dia mau berdoa kalau makan, kalau dia ternyata sama neneknya dia naik di kursi atau meja. Saya mau berdoa seperti Ibu Pendeta Milka. Dia berdiri di atas tempat yang menganggap dirinya sudah di tempat tinggi, lalu dia berdoa. Jadi di sini sebagai penguatan bagi kita Bapak Ibu Guru bahwa anak-anak itu lebih cepat meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jadi mari Bapak Ibu kita terapkan budaya positif ini dari diri kita sendiri untuk melakukannya sehingga anak didik kita meniru yang baik. Ya, contoh kecil, kalau kita cepat datang pasti mereka juga cepat datang. Ya. Kalau kita juga contohnya wali kelas sering mencari anak-anak kita, maka ketika kita tidak datang, mereka pun pasti jadi sadar dengan ibu saya. Ya, jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri menerapkan budaya positif ini sehingga lingkungan kita, anak didik kita juga akan menerapkan budaya positif.
Terima kasih kepada Ibu Ida yang telah berbagi pada saat ini. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Selvi atas penguatannya. Yang berikut mungkin masih ada. Ya, silakan masih Ibu Selvi juga. Ya, terima kasih. Ya, saya juga sama dengan Ibu Selvianti Saribunga bahwa saya tidak akan bertanya, tapi ya hanya memberi penguatan saja. Ya, sangat menarik ya tentang budaya positif, dan yang saya mau katakan di sini masalah hukuman. Ya, jadi Bapak Ibu, bahwa selama ini kita memang masih sering menghukum. Ya, saya juga selalu menghukum anak-anak, kalau sedikit dikasih hukuman. Nah, yang saya mengatakan di sini Bapak Ibu, kadang kita berpikir begini, kalau tidak dihukum tidak akan kapok, tidak akan jerah. Nah, kapan kita membiarkan saja atau cuma memberi kata-kata saja, ya mereka akan cuek. Tapi ternyata salah Bapak Ibu, semakin kita kasari, semakin kita kasih hukuman, maka mungkin pada saat itu mereka akan berubah. Tetapi itu jangka pendeknya. Ya, jadi kita di sini berpikir untuk jangka yang panjang. Jadi kalau misalnya kita selalu menghukum, itu hanya untuk jangka pendek. Tapi mari Bapak Ibu, ya seperti tadi yang sudah dipaparkan Ibu Ida, bahwa kita melaksanakan restitusi. Ya, jadi kita membimbing, kita membantu anak-anak kita untuk mengenali dirinya. Ya, jadi itu akan berdampak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian menarik yang dikatakan Ibu Selvianti Saribunga. Jadi misalnya anak didik kita tidak hadir, maka mari Bapak Ibu jangan kita cuek. Ya, biarkan saja, kan bukan saya sudah kerja juga, sudah jadi guru. Tuh anak saya di rumah saya juga pusing ngurus. Ya, jadi mari kita mencari anak-anak didik kita. Ya, karena dengan mencari, ya mungkin kita tanamkan kepada mereka bahwa mereka itu berharga. Ya, kita cari karena mereka berharga bagi kita. Ya, jangan kita masa bodoh. Ya, karena itu kan tidak ada hubungan darah dengan kita. Ya, jadi tugas utama kita adalah bagaimana menjadi panutan, menjadi teladan bagi anak-anak didik kita. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas penguatan yang diberikan oleh kedua ibu, ya Ibu Selvi dua-duanya. Semoga saya semakin kuat dan kita juga semakin kuat dalam menerapkan budaya positif di lingkungan di mana kita berada. Ya, demikianlah pemaparan yang bisa saya lakukan hari ini. Apabila ada kesalahan yang saya lakukan, baik itu melalui perkataan maupun bahasa tubuh selama sesi berbagi ini berlangsung, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.